Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Akibat kekurangan ruangan kelas, membuat puluhan peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Adonara Tengah menggunakan bangunan sekolah darurat yang dibangun secara swadaya oleh warga untuk kegiatan belajar mengajar. Jika kondisi kekurangan sarana dan prasarana penunjang pendidikan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2015 atas kesepakatan 13 kepala desa dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Adonara Tengah dan restu pemerintah, akhirnya sekolah SMA dikukuhkan menjadi sekolah negeri satu-satunya di wilayah Adonara Tengah. Seiring dengan perjalanan waktu, minat generasi muda Adonara Tengah untuk menimbal ilmu di lembaga ini terus mengalami peningkatan. Tingginya minat generasi muda ini tidak sebanding dengan dukungan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Kepala Sekolah SMA N1 Adonara Tengah, Maximus Mamugesi, sejak diresmikan menjadi sekolah negeri, SMA N1 Adonara Tengah memiliki 9 rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombel permanen dan 4 rombel bangunan darurat hasil kerja swadaya masyarakat di 13 desa penunjang. Sementara 2 rombel lainnya memanfaatkan ruang lab komputer dan perpustakaan. Dan direncanakan akan dibangun lagi 2 rombel darurat secara swadaya oleh masyarakat tahun 2021 mendatang. Belajarnya ada 9, lalu kemudian ruang kelas yang ada, yang permanen itu ada 3, lalu kemudian yang darurat itu ada 4 ruang. Ya. Itu swadaya orang tua? Ya, swadaya 4 yang darurat itu. Sementara yang sekarang kita sudah siapkan untuk darurat untuk 2 ruang kelas lagi, antisipasi kalau pembelajaran itu normal, itu kita bisa melakukan pembelajaran, bisa berada di sini, 9 ruang yang ada itu, karena dengan ruang-ruang darurat yang ada, begitu. Ada 207 orang. 207 orang kelas 10 sampai. Jumlah tenaga pendidik baik guru maupun tenaga administrasi Bapak? Tenaga administrasi itu kita ada 31. Ada 31, itu guru ada 27, PNS ada 7, lalu guru honornya ada 20, tenaga administrasinya mereka ada 4 ya. Kepsek berharap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperhatikan kondisi dan keterbatasan sekolahnya, terkhusus pada upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun pendidikan SMA N1 Adonara Tengah. Fatman Werang, TVRI NTT. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengkebut pengerjaan pembangunan Stadion Brewon Sports Center di Kelurahan Lewolere, Kecamatan Larantuka. Pembangunan stadion yang menelan biaya sebesar 11 miliar rupiah lebih dari APBD Flores Timur tahun 2020, pengerjaan fisik proyeknya sudah mencapai 52,88%. Menurut Yohanes Andreas Ladodesa, Kepala Proyek Pembangunan Brewon Sports Center, secara fisik pembangunan stadion yang dikerjakan sejak penandatanganan kontrak 26 Juli 2020, progres pembangunan fisik sudah mencapai target yakni 47,8%. Namun fisik lapangan pekerjaannya sudah mencapai 52,88%. Kendati demikian, ada sejumlah kesulitan yang dihadapi, yakni pembangunan talut atau tanggul yang cukup tinggi, mencapai ketinggian 6 hingga 7 meter dengan metode pekerjaan penyusunan bronjong, diikuti dengan pekerjaan beton dan pekerjaan timbunan. Progres kita yang dari rencana kurva S-nya 47,884, di mana kita realisasi fisik lapangannya 52,88%, di mana kita memiliki deviasi plusnya 5%. Untuk sekarang kondisi pekerjaan yang mungkin menurut kami agak kesulitan, yaitu pasangan talut yang sudah di atas elevasi 165, di mana rata-rata ketinggiannya 6 sampai 7 meter. Yaitu metode pekerjaan kita harus menyusun bronjong seperti yang dilihat di lapangan. Setelah itu baru kita bisa cor kolom strukturnya, baru kita bisa pasang-pasangan. Setelah itu baru diikut dengan timbunan dari galian cut and fill.
Komit Yohanes berjanji hingga 31 Desember 2020 mendatang, pekerjaan fisik pembangunan Breun Sports Center akan rampung secara fisik untuk kegiatan fisik cut and fill. Sementara untuk pengerjaan lanjutan tergantung kesiapan anggaran dari pemerintah Kabupaten Vlottim. Patman Werang, TVRI NTT melaporkan.